Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sarra ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan sehat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, bab yang terkait dengan insyirahus sadr atau syarhus sadr ini adalah bab yang mendasar dalam pelaksanaan syariat agama. Tapi barangkali kita perlu tahu apa kata para ulama tentang hal yang menyangkut masalah lapang dada ini. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa kita mengenalnya dengan ati sing ayem. Cuma ati sing ayem atau hati yang tenang itu seperti apa? Maka minimal di situ ada 3. Ketika suasana ini atau suasana hati seperti ini itu ada di dalam diri kita, maka itu baru kemudian bisa disebut sebagai syarhus sadr. Yang pertama adalah suasana hati yang tenang saat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati di dalam melaksanakan ibadah ini penting karena ketenangan hati inilah nanti yang akan memastikan orang itu melaksanakan ibadahnya dengan benar. Dan ketenangan hati di sini Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa kemudian dipenuhi dengan hal-hal yang menyangkut masalah materi keduniaan. Karena ini sudah menyangkut hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Jadi suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, komponen daripada syarhus sadr itu adalah suasana hati yang selalu termotivasi di dalam melakukan kebaikan. Jadi suasana hati yang selalu termotivasi di dalam melakukan kebaikan. Jadi ada sebuah kondisi di mana hati kita itu
akan selalu bersemangat melakukan kebaikan. Itulah syarhus sadr. Kenapa? Karena pada saat yang sama ada suasana kejiwaan di mana orang itu termotivasi dan tersemangati untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kalau itu yang terjadi, itu bukan lapang dada, itu bukan syarhus sadr. Tapi syarhus sadr itu pada poin yang kedua adalah suasana hati yang selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ketika ada azan berkumandang misalnya, dan kemudian tidak ada sebuah kentek dan keinginan untuk menyambut panggilan itu, maka sesungguhnya saat itu kita sedang tidak tenang hati kita. Karena suasana hati yang tenang inilah yang kemudian menjadikan orang itu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, yang komponen daripada syarhus sadr itu adalah suasana hati untuk selalu responsif terhadap kebaikan. Bapak sekalian, responsif atau di dalam bahasa Arabnya istijabatud da'wah, merespon kepada seruan Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah sesuatu yang mudah ketika orang itu tidak memiliki ketenangan hati. Dan karena itulah pada poin yang ketiga ini juga menjadi penting untuk kita cermati bersama, untuk melihat suasana hati kita saat kebaikan itu terjadi. Saat panggilan kebaikan itu terjadi. Suasana hati kita kepingin segera merespon atau tidak. Kalau kemudian ada keterlambatan di dalam merespon, maka itu berarti indikasi hati kita sedang tidak tenang. Apalagi kemudian tidak ada keinginan sama sekali untuk merespon, berarti tingkat kelapangan dada kita itu rendah. Dan itu artinya dada kita adalah dada yang sumpek, yang kemudian tidak membuka diri untuk merespon apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira 3 hal ini, ayo sekalian, secara umum tentang hal-hal yang menyangkut syarhus sadr itu. Pertama, suasana hati yang tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suasana hati yang selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, suasana hati yang selalu responsif terhadap kebaikan. Nah, sekarang ini ada sebab-sebabnya. Jadi sesungguhnya kitab ini adalah kitab sirah Nabi, sebuah kitab legendaris yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengarang buku yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad gitu. Jadi beliau menyebut dengan istilah Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu maknanya adalah bekal kembali. Jadi bekal kembali fi Hadyi Khairul Ibad, dengan mengikuti petunjuk sebaik-baik hamba. Dan sebaik-baik hamba adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah maka buku ini lebih tepatnya sebagai buku sirah sesungguhnya, buku sirah Nabi. Tapi kemudian didesain sedemikian rupa oleh sang pengarang buku ini, yang kemudian buku ini menjadi panduan seorang mukmin untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan hidup beliau mulai lahir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di halaman yang ke-23 dan 24 itu sang pengarang buku ini menyampaikan tentang asbab insyirahus sadr. Jadi sebab-sebab orang itu dadanya menjadi lapang, dan ini tentunya berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama adalah tauhid. Jadi yang menjadikan dada itu lapang, hati itu tenang, adalah tauhid. Kenapa tauhid itu menjadikan dada itu lapang? Kenapa tauhid itu menjadikan hati itu tenang? Karena dengan tauhid itulah orang akan fokus di dalam ibadahnya. Gak tolak-tole nandi-nandi. Bahwa yang dia kerjakan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mencari ridhonya. Sehingga ketika orang itu fokus di dalam ibadahnya,
orang ini akan bisa mengantisipasi berbagai macam gejolak yang ada di dalam hatinya, di mana gejolak itulah yang menjadikan orang itu tidak tenang di dalam melaksanakan ibadahnya. Itulah maka di dalam definisi tauhid itu dikatakan bahwa at-tauhidu ifradullahi fil ibadah. Tauhid itu adalah menunggalkan Allah ketika beribadah. Jadi hanya untuk Allah ketika beribadah, hanya kepada Allah untuk beribadah, dan hanya dari Allah dia beribadah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa apa tujuan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, apa tujuan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan ini, kenapa kita capek-capek ya melakukan kebaikan dengan begitu banyak dan mungkin melelahkan? Kenapa kita berusaha untuk sekuat tenaga menghalau diri kita untuk menjauhi kemaksiatan dan dosa? Itu kan karena satu hal yang penting yang selalu kita ucapkan di dalam Al-Fatihah itu. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sehingga semua yang kita lakukan ini itu haruslah bisa sampai ke jalan yang lurus itu. Gitu kan? Sederhana sesungguhnya kita hidup ini. Jadi apa yang kita lakukan dari keseluruhan yang jungkir balik kita ini, itu kan supaya kita sampai ke jalan yang lurus itu. Dan untuk bisa sampai ke jalan yang lurus itu harus fokus. Fokus apa? Fokus karena siapa kita beribadah itu. Nah, inilah tauhid. Inilah akidah yang sahihah itu. Sehingga kalau sampai ini melemah di dalam diri kita, na'udzubillah min dzalik, kita enggak akan sampai ke sana. Makanya di sini dikatakan fa'adzamu asbabis syarhis sadar. Jadi sebab utama ya, makanya ditaruh nomor 1 ini. Sebab utama di dalam lapang dada itu adalah at-tauhid. Jadi sebab utama di dalam lapang dada itu adalah tauhid. Wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan peningkatan dari tauhid itu dalam diri seseorang, maka seluas itulah kelapangan dada yang akan dimiliki orang itu. Kalau kita menggunakan bahasa manajemen, sefokus apa orang itu ketika bertindak, maka selapang itulah dada yang dimiliki orang itu. Ya. Makanya kita mengerjakan apa saja ini, kalau kemudian kita tidak fokus, pasti akan ada gejolak di dalam dada itu. Yang menjadikan kita terhalang untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu, bahkan terhalang untuk bisa sampai kepada tujuan dari perbuatan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, semakin melemah tauhid seseorang, maka akan semakin terhalang orang itu untuk bisa mencapai tujuan sholatnya. Begitu pula, sekuat apa tauhid seseorang, maka sekuat itu pula lah orang itu bisa sampai kepada tujuan sholatnya. Inilah yang perlu kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kita sholat ini tujuan kita nyampe atau tidak? Ya, kita menunaikan zakat ini, tujuan kita itu nyampe atau tidak? Kita puasa nanti insya Allah, ya, itu tujuan puasa kita tuh nyampe atau tidak? Nyampe atau tidak tujuan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka itu akan sangat terkait dengan tauhid yang kita miliki dan yang kita realisasikan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian penghalang-penghalang tauhid ini disampaikan banyak oleh Rasulullah SAW. Dan penghalang utama dari tauhid itu adalah ketika orang itu melakukan kesyirikan dan riya di dalam ibadahnya. Bukan saja tauhid syirik dan riya itu akan menghalangi seseorang untuk sampai kepada tujuan ibadahnya, bukan saja begitu, tapi itu akan menimbulkan gejolak jiwa yang luar biasa. Ya, maka orang yang berbuat syirik itu orang yang enggak bisa tenang dalam hidupnya. Orang yang riya itu tidak akan bisa tenang dalam ibadahnya. Misalnya,
Gitu ya. Misalnya ketika dia riak di dalam ibadahnya itu, kan dia ingin diakui orang. Nah, betulkah orang itu akan mengakui dia? Kan belum tentu. Ya, misalnya ketika ada orang itu sholat, dan sholatnya itu karena dilihat oleh orang lain, dilihat oleh bupati atau orang yang disegani misalnya, ya kan? Maka kan ada persepsi di dalam dirinya bahwa orang itu akan mengakui kebaikan sholatnya. Betulkah orang itu akan mengakui kebaikan sholatnya? Kan belum tentu. Nah, belum tentu itulah yang menjadikan hati ini bergejolak dan nggak bisa tenang. Engko nang aku diarani elek sholatku, engko nang aku diarani api, engko nang dan seterusnya. Yang terjadi adalah gejolak jiwa yang akan menjadikan tujuan dari ibadah itu tidak sampai. Lebih tepatnya tidak sampai kepada siratal mustaqim yang dia mintakan secara terus-menerus di dalam sholatnya itu. Nah, kita lihat Bapak sekalian, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini apakah nyampe ke tujuan apa tidak itu? Ya, kita sholat ini apakah nyampe ke tujuan atau tidak itu? Jangan-jangan tidak nyampe gitu. Ya, ini tauhid gitu. Makanya suatu ketika saya pernah menjelaskan meskipun ini tidak terkait langsung dengan bab ini, ya kan? Dan mungkin kita juga bisa berdiskusi dalam bab ini misalnya, kenapa orang itu ketika sholat semua persoalan-persoalan yang akan mengganggu sholatnya itu selesaikan dulu sebelum sholat, ya kan? Selesaikan dulu sebelum sholat. Karena biasanya ketika persoalan-persoalan sebelum sholat itu belum terselesaikan, begitu dia sholat, persoalan-persoalan itu muncul di dalam sholatnya. Saya bahkan mengambil contoh yang sangat sederhana, ya kan? Misalnya ketika ada orang mau sholat kok kunci motornya yang ketelesut itu belum ketemu, temukan dulu. Ya kan? Temukan dulu. Kenapa? Karena biasanya kalau belum ketemu, nanti ketemunya itu ketika sujud. Ya. Lesannya berdoa dengan doa sujud, tapi kemudian hati dan pikirannya, oh kunciku nunggone jero laci. Ya kan? Sehingga apa nanti yang terjadi? Yang terjadi salate ku mek tujuane kanggo nemokno kunci. Jangan-jangan begitu, dan ini juga perlu kita lihat dalam diri kita masing-masing. Ini contoh yang sangat-sangat sederhana gitu. Jangan-jangan ada hal-hal yang lain yang kemudian merusak tujuan sholat kita. Dan inilah tauhid. Lebih tinggi dari itu semuanya adalah manakala orang itu berbuat syirik di dalam ibadahnya, maka itu tidak akan bisa menenangkan jiwanya. Satu. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia itu mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Nah, cahaya inilah yang kemudian menerangi hatinya, yang kemudian menyebabkan dia khusyuk di dalam melaksanakan Islamnya. Nah, Bapak sekalian, cahaya tertinggi dalam diri seorang mukmin itu cahaya keimanan. Cahaya tertinggi bagi seorang mukmin itu cahaya tauhid. Itulah yang akan menerangi hatinya untuk tidak tola-tole di dalam ibadahnya. Itulah yang menerangi hatinya, ya kan, untuk tidak bergejolak di dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga dia bisa fokus dan kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai tujuan dari ibadah yang dia lakukan itu. Ya, saya kira ini lebih jelas lagi. Di surat Ali Imran surat Al-An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'atu fis sama', kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Ya, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah,
yashrah sadrahu lil Islam. Ya, Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ya, akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lihat Bapak Ibu sekalian, melapangkan di sini. Dan menerima Islam itu artinya melaksanakan apa yang menjadi tuntutan Islam tersebut gitu. Makanya ayat ini barangkali yang paling tepat, ya, yang paling tepat itu kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa masuknya ke dalam Islam, peristiwa-peristiwa orang masuk Islam. Dan barangkali kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, di antara kisah legendaris tentang masuk Islamnya seseorang itu adalah masuk Islamnya Umar ibnul Khattab. Ya kan? Memang semua peristiwa masuk Islamnya para sahabat itu, ya kan? Itulah sangat legendaris gitu ya. Kisahnya luar biasa. Tapi kita lihat masuk Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu orang kuat. Ya, Umar itu orang kuat. Umar itu orang kaya. Biasanya orang yang sudah kuat dan kemudian kaya, dia sudah nggak butuh lagi apa kata orang. Ya kan? Orang yang sudah kuat dan apalagi sudah kaya, dia nggak butuh lagi apa kata orang. Buktinya dia sudah sampai pada kekuatan itu. Buktinya dia bisa sampai sekaya itu. Apa yang saya butuhkan dari orang lain? Saya sudah kuat, saya sudah kaya. Inilah yang terjadi di dalam diri Umar. Sehingga pikirannya itu sudah terbingkai sedemikian rupa yang sulit orang untuk bisa merubah pikirannya itu. Kan gitu kan? Makanya orang-orang yang gampang dirubah pikirannya, ya kan, orang-orang yang gampang diajak untuk melakukan perubahan, itu orang-orang yang sedang tidak mapan. Ya kan? Orang lemah misalnya, ya, orang yang tidak mapan misalnya, itu akan gampang diajak melakukan perubahan. Tapi orang-orang yang sudah merasa mapan, kuat, kaya, ya, itu Umar, dikdaya. Oh, itu sulit diajak melakukan perubahan. Ya kan? Tapi demikianlah yang terjadi. Bahwa ternyata kekuatan dan kekayaannya itu tidak mampu untuk menjadikan hatinya itu tenang. Maka suatu ketika dia menaiki kudanya. Bergegas dia, Umar ini. Di tengah jalan ketemu dengan Abdullah bin Abi Mu'aid, seorang tokoh Quraisy, tokoh kafir. Ditanya, kemana kamu wahai Umar? Ya, saya akan bunuh Muhammad. Gitu. Ya. Dalam persepsi Umar, ya kan, sekalian, Ibnul Khattab radhiyallahu an, Muhammad itulah nanti yang akan merusak kemapanan dirinya. Dan begitu pula lah Nabi Muhammad itu dianggap orang yang akan merusak kemapanan orang-orang Arab dan orang-orang Quraisy yang sudah menggurita bertahun-tahun menyembah patung dan berhala. Ya kan? Muhammad ini yang akan merusak kemapanan ini gitu. Saya akan bunuh Muhammad. Si Abdullah bin Abi Mu'aid ini ketawa. Ya, ketawa dia. Bagaimana mungkin kamu mau membunuh Muhammad, wahai Umar? Ya. Sementara adikmu sendiri sudah menjadi pengikut Muhammad. Kaget dia. Akhirnya kudanya yang semula mau diarahkan untuk ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Akhirnya kudanya itu diarahkan ke rumah adiknya, ya, ke rumah adiknya. Dan saat itu ternyata adiknya Umar yang bernama Fatimah, ya. Jadi Fatimah ini punya suami yang bernama Sa'id bin Zaid. Ya. Kalau kita lihat Sa'id bin Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu hadis Bukhari. Jadi ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nanti dilihat, ya, dilihat di dalam hadis itu. Monggo dilihat siapa 10 itu. Salah satunya adalah Sa'id bin Zaid, suami daripada Fatimah Ibnul Khattab ini, ya, bintul Khattab. Nah, ternyata waktu itu Fatimah bersama suaminya dan seorang budaknya yang bernama Khabbab bin Al-Id sedang ngaji. Dan waktu itu yang dikaji adalah surat Toha. Yang dikaji adalah surat Toha. Toha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan limay yakhsha. Di 3 ayat pertama itu hati Umar ini mendidih gitu ya.
Artinya ini apa ini? Gitu. Jadi sesuatu yang sudah mapan di dalam dirinya, kemapanan dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, kemapanan dari berbagai macam kesyirikan ini ternyata terdobrak oleh ayat-ayat ini. Sampai akhirnya kemudian Umar bertanya itu, apa yang kamu baca itu? Sampai mau dirampas itu kan? Catatan-catatan ayat. Kan waktu itu belum ada mushaf Quran yang sudah termodifikasi sebagaimana yang sekarang kita baca itu. Masih berupa lembaran-lembaran gitu ya. Tapi kemudian sang adik dengan sikap mengambilnya supaya Umar tidak memegang itu. Karena itu tidak boleh dipegang oleh orang yang belum masuk Islam. Sampai akhirnya kemudian Umar mengatakan, tunjukkan saya. Kemana saya harus belajar itu? Ya, kan ayatnya sederhana sebenarnya kan ya. Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Quran ini diturunkan kepada kamu bukan untuk menyengsarakan. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran ini diturunkan sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Nah kan? Sudah. Sekarang mana buktinya Quran akan merusak kemapanan itu? Enggak ada bukti itu. Dan karena itulah kemudian Umar ini terbuka hatinya dan kemudian masuk Islam. Ya. Inilah ayat ini yang menjadi penguat dari kisah masuk Islamnya Umar dan kisah masuk Islamnya para sahabat yang lain. Jadi Bapak sekalian, kenapa orang itu masuk Islam? Bertolak dari mana dia? Bertolak dari kelapangan dada. Bertolak dari ketenangan hati. Kenapa? Karena memang dia masuk Islam itu benar-benar dimulai dari hatinya, bukan dimulai dari nafsunya. Ya kan? Dan hampir bisa dipastikan tidak ada orang itu masuk Islam dimulai dari nafsunya. Sebagaimana mungkin yang kita jumpai orang-orang yang naudzubillah, tsumma naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya kan? Orang-orang yang masuk ke agama yang lain kemudian dimulai dari nafsunya. Kita dengarkan ada seorang tabi'in gitu. Ya, tabi'in yang kemudian murtad dari agama. Ketika dalam sebuah peperangan, ini terkait dengan masalah syarhus sadr ini. Dalam sebuah peperangan, seorang tabi'in ini ya ikut di dalam perang itu. Ya, ikut di dalam perang itu dan luar biasa dia. Ya. Kuat badannya, kemudian gerakannya, gesit dan seterusnya. Waktu itu perang melawan bangsa Romawi. Ya. Tiba-tiba di balik benteng itu ada seorang perempuan cantik. Ya. Yang sedang mengintip di benteng itu. Ya, dia tatapan mata dia kepada perempuan cantik itu. Dan dia tertarik betul dengan perempuan cantik itu. Sampai akhirnya kemudian singkat cerita, dia mendatangi perempuan cantik itu dan mau dinikahinya. Tapi perempuan cantik ini mengatakan, kamu boleh menikah dengan saya kalau kamu keluar dari agamamu. Maksudnya murtad dari Islam. Ya, sekalian, akhirnya sang mantan tabi'in ini masuk agama lain. Karena apa? Karena tertarik dengan perempuan cantik itu. Nah, ini masuk agama dari pendekatan mana? Dari pendekatan nafsu. Itu tidak menenangkan. Begitu pula naudzubillah min dzalik, dan saya kira tidak ada dan mudah-mudahan tidak ada orang masuk Islam itu karena pendekatan nafsu. Tapi harus dari pendekatan hati, sebagaimana di antara contoh-contoh orang-orang yang masuk Islam dari kalangan para sahabat dan para tokoh yang sudah sering kita dengarkan itu. Itu tauhid Bapak sekalian. Makanya sekuat apa tauhid itu menghunjam jiwa kita, maka sekuat itu pula lah ketenangan dan ketenteraman hati kita. Karena dengan tauhid itu semakin kuat orang di dalam tauhidnya, semakin kuat pula orang itu di dalam imannya kepada takdir. Salah satunya ini. Begitu orang itu kuat imannya kepada takdir, apapun persoalan yang menimpa dirinya, itu tidak akan menjadikan dia bersedih dan bergejolak, apalagi kemudian gelisah dan mengalami histeria yang berkepanjangan. Tidak. Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kadang-kadang berpikir memang ini gampang diucapkan.
Ya kan? Tapi begitu kita mengalaminya sendiri, belum tentu sebagaimana yang telah kita yakini. Tapi kita harus berusaha seperti itu. Gitu. Ya, kita harus berusaha seperti itu. Nah, yang kedua, yang menenangkan hati itu cahaya. Ini kata sang pengarang buku itu. Ya, wa minha, dan yang menenangkan hati itu atau yang menenangkan yang melapangkan dada itu adalah an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbil 'abd. Ya. Cahaya yang dimasukkan Allah ke dalam hati seseorang. Itu yang saya katakan tadi. Wa huwa nurul iman. Itu adalah cahaya iman. Fa innahu yashrahus sadra wa yuwassi'uhu. Sesungguhnya cahaya iman itu akan melapangkan dan meluaskan dadanya. Wa yufrihul qalba, dan menyenangkan hatinya. Fa idza fuqida hadzan nur min qalbil 'abd, ketika cahaya ini hilang dari dalam diri seorang hamba, dhaqa wa haraja. Ya, sumpek dan sempit. Ya, di sini kita bahasakan dengan akan mengganjal dan sempit. Wasara fi adyaqi sijnin wa as'abihi, bahkan bisa berada pada puncak kesempitan dan kesulitan. Begitu cahaya ini hilang. Nah, sekalian, apa sih sesungguhnya cahaya itu? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep kepada kita, cahaya itu ada di mana itu. Ini cahaya itu. Ya. Wa qad ruwiya Tirmidzi fi jami'ihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhala an-nurul qalba infasaha wan syaraha. Jadi ketika cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang, infasaha wan syaraha, hati itu akan luas dan lapang. Ya, ini tentunya dengan makna lapang dan luas yang saya sampaikan di awal tadi. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Rasul, terus tondo-tondone niku napa? Ya. Tanda-tandanya itu apa wahai Rasulullah? Qala al-inabatu ila daril khulud. Pertama-tama tandanya adalah orang itu selalu mengingat untuk kembali ke alam keabadian. Itu tanda-tandanya. Ya. Maka begitu orang ini sering lupa, tidak pernah mengingat alam keabadian, yaitu akhirat nanti itu, nah itu orang yang sumpek dadanya itu. Kira-kira begitu. Ya. Wattajafi andaril ghurur, ya. Menjauhi alam dunia yang memperdaya. Ya, menjauhi alam dunia yang memperdaya. Apakah kemudian dia tidak mengurus dunianya? Bukan. Dia tetap mengurus dunianya. Tapi dunia yang dia urus adalah dunia yang akan bisa menjadikan dia sampai kepada kebahagiaan yang ada di alam keabadian sana. Ya kan? Dia tetap mengurus dunianya. Wong doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum wa fil akhirati hasanah itu fid dunya hasanah. Dia urus dunianya ya, dengan serius. Dan karena itulah kalau kita lihat di dalam sejarah itu sekalian, ya, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan adab itu hanya 3 orang sahabat yang bukan orang-orang kaya. Ya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abu Ubaidah ibnu Jarrah kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Ya kan? Nama-nama yang dijamin masuk surga itu. Tolha bin Ubaidillah kaya, Zubair bin Awam kaya. Ya kan? Mereka ngurus dunianya, tapi dunia yang dia urus itu adalah dunia yang akan menjadikan dia sampai kepada kebahagiaannya di akhirat. Nah, ini monggo kita lihat diri kita masing-masing itu. Jadi jangan sampai kemudian ketika orang itu, ya, mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya, gagal mengurus dunianya, kemudian mengatakan aku tak konsentrasi akhirat. Ya. Aku tak konsentrasi akhirat. Dia ngotot ngurus dunianya mereka semuanya ini. Ya. Para sahabat itu. Makanya saya sering mengatakan kita harus rubah quote yang kita
sering kenal selama ini. Ya, jangan sibuk dengan harta. Harta nggak akan dibawa mati. Harus kita rubah itu. Harta dibawa mati. Kapan? Ketika harta itu diinfakkan fisabilillah. Kapan itu? Ketika harta itu digunakan untuk menafkahi istri dan anaknya. Yang itu merupakan kewajiban dia dari Allah. Kapan itu? Ketika harta digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga anak itu menjadi anak yang baik dan soleh. Harta itu dibawa mati. Kapan? Ketika harta itu diinfakkan dan dibelanjakan fisabilillah. Ya. Saya khawatir Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Pernyataan seperti itu kemudian menjadikan orang itu malas ngurus dunianya. Ya. Suatu ketika ada seorang yang berzikir di masjid. Terus menerus dia berzikir. Ya. Ketahuan Umar orang ini. Terus iki wonge mangane ya apa? Kok zikir terus nang masjid ya? Apakah dia sudah punya passive income gitu ya? Punya penghasilan yang terus-menerus mengalir tanpa dia bekerja. Dia bilang, kata yang ditanya oleh Umar itu, ini yang ngasih makan saudaranya wahai Umar itu. Ya. Ini yang ngasih makan itu saudaranya. Jadi dia itu zikir terus di masjid, ya. Artinya melakukan ibadah seperti itu secara terus-menerus dan kemudian untuk urusan dunianya diserahkan kepada adiknya. Adiknya lah yang kemudian mengurus makannya dan lain sebagainya itu. Kata Umar, adiknya itu yang layak masuk surga. Sederhana kan? Nah, itu. Jadi, wattajafi andaril ghurur itu bukan tidak mengurus dunia. Ya. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Dan mengingat mati sebelum terjadinya. Bapak sekalian, mati itu satu fase yang pasti akan dialami siapa saja. Tapi mengingat mati tidak semua orang bisa. Ya. Mengingat mati dalam arti mengingat yang sebenarnya. Yang sampai kepada upaya dia untuk mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Itu tidak gampang. Ya kan? Bayangkan orang bisa bergurau ketika membawa keranda jenazah. Bayangkan orang bisa bergurau ketika jenazah ditaruh di liang lahat. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu situasinya, maka orang ini akan sulit untuk mencapai ketenangan dan ketenteraman hati. Ya. Dah. Yang kedua. Yang ketiga, ilmu. Ya. Ilmu itu menenangkan hati. Ilmu itu menenangkan hati. Fa innahu yashrahus sadra ya wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa'a minad dunya. Jadi, ilmu itu menenangkan atau melapangkan dada dan meluaskannya sampai lebih luas dari dunia ini seisinya. Wal jahlu yurithuhu dhiq wal hasr wal habs. Sementara kebodohan itu mewariskan kesempitan, pengekangan dan pemenjaraan. Kenapa? Orang yang berilmu itu Bapak Ibu sekalian, pilihan-pilihan hidupnya itu banyak. Semakin dia terbuka pikirannya, maka akan semakin luas cakrawala berpikirnya dan karena itu dia akan bisa melakukan hal-hal lain yang orang-orang tidak bisa melakukannya. Fakullamat tasa'a ilmul abdi insyaraha sadrahu wattasa'a. Maka semakin luas ilmu seseorang akan semakin luas dan semakin lapang dadanya. Itu tadi, opsi-opsi yang akan dia lakukan itu banyak. Ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu semakin banyak seiring dengan ilmu-ilmu tentang ibadah itu dia ketahui gitu. Nah, gitu. Ya, itu maknanya. Nah, sekarang persoalannya adalah nah ini ya, ada ilmu yang bagaimana? Nah, jangan ilmu yang seperti ini. Ya, jangan ilmu yang seperti ini. La ta'allamul ilma litubahu bil ulama, wala litumaru bihis sufaha, wala takhayyaru bihil majalis, faman fa'ala dzalika fannar annar. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di depan para ulama.
untuk menanamkan keraguan kepada orang-orang bodoh, dan jangan mengelilingi majelis itu dengan maksud seperti itu, karena barang siapa yang melakukan demikian maka neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. Jangan ilmu seperti ini. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali, ya kita kenal ya, nama itu sebagai seorang ulama ya. Mungkin ada orang yang tidak sependapat dengan ulama itu, dan ada yang sependapat, itu wajar. Karena demikianlah diskusi-diskusi dalam keagamaan itu. Ya, tetapi untuk bab ini saya mengambil pendapat beliau yang sangat luar biasa. Sehingga dari situlah orang itu butuh ilmu yang bermanfaat. Nah, apa ilmu yang bermanfaat itu? Ada 7 poinnya ini. Yes. Baru sekalian, cek didik, cek akeh dheweke duwe ilmu. Dah, ya, sedikit atau banyak kita ini punya ilmu. Kita lihat di 7 kriteria orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu seperti apa. Kalau naudzubillah min dzalik, ilmu-ilmu yang kita miliki ini tidak sampai kepada pemenuhan 7 kriteria ini, jangan-jangan ilmu kita tidak bermanfaat. Kita mulai di sini. Wal ilmun nafi'u huwa ma yazidu fi khaufika minallah. Yang pertama itu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kamu bertambah takutnya kepada Allah. Nah, yang pertama ini. Jadi ketika ilmu seseorang itu menjadikan dia semakin bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama ini, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi ini ana wong duwe ilmu kok tambah wani nang ngene Gusti Allah. Nauzubillah, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Itu ilmunya Bal'am, seorang ulama yang menjadi corong dan jubirnya Fir'aun. Nah, yang pertama. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsik. Ya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap kekurangan-kekurangan dirimu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kita ini semakin tahu di mana letak kekurangan-kekurangan kita. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau ilmu kita itu malah kita menganggap atau malah menjadikan kita kelebihan-kelebihan ku tambahake. Ya. Makanya orang itu semakin dia berilmu, semakin dia itu fakir, semakin dia itu butuh terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Ya. Menambah pengetahuanmu di dalam beribadah kepada Tuhanmu. Yang keempat, wa yuqallilu min raghabatika fid dunya. Meminimalisir kecintaanmu yang berlebihan kepada dunia. Yang kelima, wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Dan menambah kecintaanmu kepada akhirat. Wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza minha, dan membuka basirahmu, membuka mata hatimu untuk mengetahui keterpelesetan amalmu yang menjadikan kamu akan menjauhinya. Yang keenam dan yang ketujuh, wa yutli'aka ala makayiti syaitani wa ghururihi. Dan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menjauhkan kamu dari tipu daya setan dan bujukan-bujukan rayuannya. Bon, 7 ini ilmu yang bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali yang ada di dalam buku Bidayatul Hidayah. Ya, ayat 7 ini. Nah, sekalian, monggo ditinggali ilmu-ilmu yang kita miliki itu sampai kepada 7 kriteria itu atau tidak itu. Kalau tidak, ya berarti ilmu kita ini masih belum manfaat. Ya. Yang keempat, zikrullah. Nah, semua kita tahu ini. Ya, ini saya kira sebagai poin yang penting yang kita awali dengan tauhid tadi itu, ya kan? Dan di poin yang keempat ini adalah zikrullah. Yang ayatnya kita sudah sering, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, ya, adalah orang yang hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Dengan mengingat Allah akan terjadi ketentraman hati.
Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal, dan ini juga perintah untuk kita semuanya untuk membaca doa ini setelah kita sholat fardu. Ya kan? Kita lihat di sini dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil tangannya. Ya mungkin diambil tangannya begini sama Rasulullah. Waqala, dan kemudian beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah Mu'adz, aku mencintaimu. Ya. Jadi Bapak sekalian bayangkan itu ada seorang ada nabi ya mencintai seorang sahabat, dideklarasikan di depan dirinya. Ya, alangkah luar biasanya gitu ya Mu'adz bin Jabal ini. Faqala, maka Rasulullah bersabda, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Jangan kamu melupakan wahai Mu'adz di dalam setiap selesai sholat untuk membaca doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, tolonglah aku untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku untuk bisa melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.